Sama-sama. Nah, ya, Kemarin gimana perayaan insert? Jadi ada opening dance. ya kagak lah. Bo, bilang sama mereka, udah mau 2025, udah mau masuk Indonesia Emas, ganti kali jangan pakai opening dance. Iwet, gue itu presenter insert paling muda dong, Iwet. Aku tuh sebagai anak baru, aku tuh anak bawang, Iya. aku tuh diem-diem aja masuk ke dalam lingkungan lucu. Lingkungan lucu, lingkungan baru. Aku mah diem-diem aja. Diajak foto gue Iya. ikut, nggak diajak foto gue diem aja. Namanya anak baru, harus tahu diri. Iya bener. Paling senior siapa di situ, Kak? Indra Herlambang dong sama Astrid Tiar. Aku anak baru, Oh Kak. iya. Iya bener. Mereka lah tuh ya, Hmm. yang Happy, pegang kunci. happy kan di umur gue segini gue masih bisa ngerasain jadi junior. Iya bener. By the way, banyak yang pengen lihat yoga katanya. Ayo Gak, ayo sini dulu say hi sebelum kita libur lebaran Yoga harus Yoga. sehat sedikit. Banyak banget yang nyariin tuh. Ya, Minal Aidin wal Faizin Yoga. Yoga libur lebaran mau kemana Yoga? Kemana? Cuman di rumah aja, ke BSD, ke rumah orang tua. Tuh dia ke rumah orang tua, ke BSD. Oh kamu asli penduduk Jakarta toh. Loh kok Jakarta? Asli BSD. Botak, BSD itu Jakarta. Enggak dong. BSD bukan Jakarta. Tangerang Selatan. Selatan. Ya udah kesian lah biar dia merasa orang Jakarta gila. Masih Gorda kok. Gorda tuh apa? Golongan. Dia Gorda Usda. Terakhir, Yoga. Yoga. Ya. Terakhir, Ya, aku pengen tahu. Coba udah berbulan-bulan si Iwet yoga sama kamu, kemampuannya meningkat apa enggak? jago sekarang. Kayak sekarang dia kayak bisa jungkir balik terus Tuh. kakinya bisa Tuh. katanya core-nya jadi kuat sekarang. Tuh. Cuma gue ngikutin dia, nggak show off di Instagram, pose-pose. Alah, Itu lu apa disimpan yang mau buat lu diri. show offin? Lu tuh jagonya savasana, udah deh show off lu juga di foto flat. Sama sana gue paling jago sih bener. Makasih ya Gitu. Yoga udah mau ngobrol. Ya, makasih. Selamat liburan. Dia nggak liburan, dia kerja, dia hari Seninnya masih masuk. Ih gila Rodi banget. Itu baru namanya lawyer, kayak begitu kerjanya. Aduh, Yoga tuh lawyer ya? Yoga lawyer. Ih, gue mau nanya dong, ada kasus hukum. Panggil. Ada kasus hukum. Ada kasus hukum gimana nih ceritanya? Kasus hukum. Yoga, Aku gue mau bukan. nanya. Ini hukum beneran, serius gue nggak bohong. Kemarin, gue cuma mau nanya, kalau gini, kemarin lu pada lihat nggak Iwet? Ini Iwet dan Yoga, boleh masuk di satu frame? Iya, gimana? Jadi kemarin gue post tuh di story gue, ada yang nyolong BH di kompleks perumahan Bintaro. Jangan ketawa, this is something serious. Si bapak nyolong 3 BH di jemuran. Oke. Pertanyaan gue, terus si ibunya kan marah-marah gitu ya. Saya laporin. Kita ngelaporinnya kemana sih Yoga kalau ini terjadi? Ya lapor. Tapi bingung juga sih kalau misalnya lapor ke polisi juga ya udah gimana ya, BH beli aja nggak sih? Itu nggak ada pasalnya ya? Ada, maksudnya kayak ya pencurian, cuman kan maksudnya kayak tapi ya sama aja sih, maksudnya kayak orang nyolong nyolong kan, it's still pencurian gitu. Jadi kayak ya apa ya, masuk ke Polisi bisa. ya bisa, cuman polisi juga bingung kayak ya ampun, ya udah BH gimana dong, nggak, ya udah beli aja lagi. Si pencurinya nggak bisa ditangkap. Ya bisa aja. Cuman kan gimana ya, maksudnya kayak jadi polisi kan agak harus, kan mereka sibuk ya, maksudnya kan harus Iya, pilih-pilih. pilih dikit lah gitu. Mm-mm. Jadi bisa aja, lapor aja ya. Iya. Tindak kriminal itu. Iya, tindak kriminal sih masuk tetap. Pencurian soalnya. Oke. Oh bisa masuk ke pelecehan apa enggak? Pelecehan seharusnya sih mungkin enggak ya. Bisa kalau dia cium-cium. Aduh.
Ya tergantung sih. Gimana ya kalau misalnya? Enggak sih, pelecehan Ya enggak. apa yang dilecehin. Iya, enggak lah harusnya. Oke. Gitu. Oke, oke, Tapi oke. kalau lapor. Good to know, good to Heeh. know, good to know. Ya, pilih-pilih ya, Pak Polisi juga Iya. kerjaannya banyak. Oke, sip. Makasih ya Yoga ilmunya ya. Iwet, rame banget loh itu Iwet. Dan serem gak sih, Nek? Lu Di lihat gak mana sih itu? video yang gue upload? Upload. Itu di mana sih kejadian Bintaro? Neighborhood lo, in your hood. Bintaro sektor berapa? Jenny from the block, my block. Mau jalan. Bye Yoga. Thank you Yoga. Baik, Adif. Bye Kadif. Iya. Bisa nggak? Dan Bo, kenapa dia nyuri BH? Why? tahu dan yang ngambil itu ya naik mobil. Naik mobil. Pervert kali ya? Gue nggak tahu, tapi kan gue cerita ke teman-teman gue. Terus dia bilang teman gue tinggalnya di Jakarta Barat. Terus temen gue bilang begini, Bo, kalau di lingkungan komplek gue, biasanya yang ketangkep suka kayak gitu, itu untuk ngilmu, Wet. Oh, ngerti gue. Pakai Jadi- celana dalam, Iya, pakai BH. Salah satu syaratnya adalah BH pakai. Oh, nah ini nih ya. Yang pertama tadi menanggapi soal pelecehan atau tidak ya. Gini, kalau misalnya ternyata BH-nya dicium-cium, yang harus lapor itu BH-nya. Karena yang dilecehkan adalah si BH, bukan orang yang dicolong. Itu satu. BH benda mati, Beb. Ya dia melapor kepada perangkat hukum BH. Oh. Yang kedua. Aku lihat story Kak Dave kemarin. Tapi ngapain ya dia balikin lagi? Kayaknya orang itu sakit deh. Ya kan dia balikin lagi karena ketangkep basah sama tetangga. Oh, kelainan kayaknya. Iya. Ya. Tapi lu tahu kan di Jepang itu ada fetish seperti itu. Ada. Gue tahu A orang person. fetish atau kinknya macam-macam. Ada yang suka kos kaki, suka ini, Iya. suka itu. Iya, a person who love to collect a used underwear. Iya, macam-macam sih. Cuman adik gue bilang gini ya, itu sebabnya sebetulnya ada himbauan bagi kita household untuk tidak menjemur di depan rumah. Oh. Iya, terutama mereka yang tinggal di gated community di komplek perumahan yang nggak ada pagernya gitu loh, Iwet. Sekarang kan perumahan-perumahan di Bintaro, Alam Sutra, manalah Cibubur, itu kan gated community yang di rumahnya udah nggak ada pagar-pagernya, yang Iya, benar. dianjurkan untuk di cluster. Aduh itu dia, di cluster gitu. Jadi dianjurkan memang jangan jemur di depan gitu. Satu, unpleasant to look at, Iya. ya. Dua, Iya. untuk menghindari hal itu. Sebetulnya itu loh tujuannya. Iya. Tapi mungkin juga rumah itu nggak ada halaman belakangnya untuk menjemur. Sebetulnya pasti ada sih, disisakan space sedikit itu untuk menjemur. Tapi memang kadang-kadang orang kita tuh kan kayaknya lebih puas kalau kena mataharinya tuh menijembar gitu di depan. Kalau gue tuh menimbangnya, Iwet, jembar, iya. Gue tuh kan pernah tinggal di rumah 90 meter lahannya ya, Bo. Bangunannya itu cuma 63 meter persegi. Gue tahu lahan susah kayak apa. Tapi the first thing yang gue request ke orang yang bangun adalah tolong sisakan area di belakang untuk menjemur. Kenapa? Karena gue sendiri secara personal nggak suka aja gue menganggap tidak elok gitu loh, Iwet. Ngejemur daleman kita di depan pagar gitu, Nek. Nggak elok kayaknya yang... izin deh orang. Iya. Paham. Oh, dan takutnya kan mancing orang-orang yang nggak puguh gitu loh. Iya. Tapi lu juga random sih menurut gue. Tiba-tiba terus abis itu mengupload cerita atau story tentang orang nyolong jemuran BH. Tuh, kenapa tadinya gue tuh ragu-ragu, Wet, upload nggak ya? Tapi menurut gue ini layak diupload agar ibu-ibu
menegur asisten rumah tangganya masing-masing dan mencegah mereka untuk tidak menjemur daleman mereka di depan rumah. Oh gitu, itu alasan lo. Iya, karena bahaya itu merongrong loh, Nek. Apalagi untuk yang ya kayak gitu. Kita kan nggak pernah tahu apa yang ada di kepala orang ya, Wet. Iya, 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 iya. Aneh sih. Tapi itu aneh, aneh sekali. Dan rata-rata komentar orang-orang ketika gue upload video itu adalah, ini kayaknya perumahannya perumahan bagus, ngapain pada jemur kayak di depan begitu sih, gitu. Iya sih, iya, iya, iya. Tapi ini menarik sekali ya menurut lo ya pembahasan soal pencurian BH ini ya. Kenapa emang? Gue tuh kayak bingung harus menanggapi apa karena kayak gini. Kenapa ya? Kenapa di dunia ini ada orang nyolong BH satu? Ya, yang kedua, kenapa temen siaran gue membahas perkara pencurian BH ini sampai 10 menit gitu. Sampai ada satu slot khusus mengenai pencurian BH. Itu kayak, kenapa ya? Gue mah tujuannya cuma satu. Itu mengimbau Apa? yang lagi nonton 1,2 ini untuk tidak ngejemur di depan rumah. Udah itu aja. Oh gitu, oke, 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 oke. Padahal gue tuh pengen lebih tahu loh, kemarin ada cerita apa di perkumpulan buka puasa bersama host insert. Nah ya udah abis ini baru gue ceritain. Apa? Nah, Gak ada cerita apa-apa Iwet. Gue gak bergaul. Gue gak terlalu diajak lu nggak seru ajak. banget sih. Gue gak terlalu diajak-ajak, Bo. Yang lain pada di dalam, gue di luar. Gue kan belum terlalu kenal Bohong. banyak. Iya, belum terlalu kenal banyak orang. Gue cuma diajak pas foto bareng. Foto bareng, Lah, gue kan ada masuk. Lembi. Indra di dalam kan apa ikut khotbah, ikut sholat. Terus dia kan kayak Pak RT-nya gitu loh. Dia mana sempet sih ngurusin gue, Nek. Pak RT tuh gimana maksud lo? Dia kan kayak yang seksi sibuk gitu loh di situ. Oh gitu. Gue tuh belum kenal. Justin Javier. Gue tuh kan anak baru ya Iwet. Kayak itu tuh Heeh. taktik gue kalau masuk ke lingkungan baru. Gue kan Leo, udah Leo ular. Gue kalau masuk ke lingkungan baru, gue tuh banyak diem Wet. Nanti kalau gue udah kenal semua, baru gue bisa blend in. Gue kan lebih banyak mengamati, baru nanti masuknya pelan-pelan. Soalnya gue tuh bukan tipe yang anak baru, tapi sok kenal, sok akrab sama semua orang. Gue tuh diem, Oh. diem gitu. Gitu. Karen. Ya Allah, Karen Delano lagi. Dia kan ibu diva. Dia mah udah sibuk dengan diri dia sendiri, yang. Oh, oke. Siapa lagi ya? Apa? Kamu mau Host insert ya. Javier Justin, aku ketemu. Dia lagi ngegondrongin rambut karena dia mau manjangin rambut. Terus dia janjian sama gue. Katanya, yuk Kak, kita kan sekarang baru Kak Dave yang host cowok yang rambutnya panjang. Abis itu ada aku ya. Iya, kita berdua ya panjangin rambut. Oke. Terus Oh. gue ngobrol sama Maria Christie. Kamu tahu Maria Christie? Maria Christie, tahu, tahu. Mm-mm. Ya udah, terus gue Oh. kenalan sama ada bintang film rupanya terkenal banget. Dia juga host insert namanya Celine. Oh, gue tahu Selin. Emang dia bintang film? Katanya Karen dia terkenal banget Celine ini. Celine ini kayak Ragita Slavina gitu, terkenal artis lah gitu. Terus pas dia kenalan sama gue kan dia salim, Celine, gue lagi iseng, Longchamp. Terus dia jawab, Alhamdulillah gitu. Kayaknya dia pikir nama gue Longchamp deh. Dia bukan bintang film setahu gue. Tapi dia orang terkenal ya. Dia terkenal sekali, iya. Udah gitu kemarin si Iya. Celine itu menyumbangkan door prize. Gue nggak tahu ini boleh diceritain apa enggak sih? Boleh, boleh, boleh. Dia menyumbangkan door prize. Dia memang kaya sekali konon. Iya, dia Heeh. menyumbangkan door prize 1 tiket umroh, 1 tiket ke Yerusalem. Jadi biar adil, kalau yang dapat Kristen tiketnya Yerusalem, yang kalau dapatnya Muslim ya umroh. Itu dari Celine. Bo, gue mau nanya sama lu deh. Emang zaman kita yang beda atau gimana sih? Maksudnya Sebanyak-banyaknya kerjaan lo gitu ya, se-stripping-strippingnya lo gitu ya. Lu pernah
nyumbang hadiah tiket umroh atau tiket ibadah ke Yerusalem gitu? Belum. Belum ya? Lu pelit kali ya? Makanya gue bilang gue anak baru. Bukan, zaman dulu. Monyet, kan gue nggak boleh panggil lu botak ya. Gue panggil lu monyet aja ya. Gimana? Boleh. Lu lupa waktu kita Hmm. masih jadi artis di TV, honor kita berapa? Dibandingin honor mereka sekarang jadi artis di TV itu berapa, Iwat? Gue buka ya sama lu ya. Oh, Gue buka iya, aja. iya, iya. Iya, iya. 125.000 honor gue waktu mulai. Lah sekarang mereka Iya, honornya tuh, Bo, 2 digit, Bo. pantesan TV sekarang susah ya, Bo. Bayar artisnya mahal. Ya kan, teori bisnis, kalau pengeluaran lo besar, pemasukan lo harus gede banget dong. Makanya mungkin ya nama adalah doa. Ya dia dikasih doa namanya dari orang tua Selin. Ya Selin kan harganya 70-80 juta. Beda sama gue yang namanya Longchamp. Longchamp berapa sih? 4 juta juga lo dapet. Iya benar, benar, benar. Walaupun ngomongnya Longchamp ya. Oh tuh, buat Oh, Selin itu terkenal nah, dia BS Skincare. skincare apa? Mana gue tahu. Lu ya, giliran gue ngomongin tukang maling BH, lu nggak berminat. Gue ngomongin harta kekayaannya Selin, lu minat banget. Emang lu matre. Gila. Ntar gue WhatsApp lo ya cerita soal Selin. Kita lanjut lagi. Ada siapa lagi selain Selin? Syahnas Suharto. Oh, Shanas gue tahu. Shanas tahu. Syahnas Terus, Syahnas Suharto. Syahnas Suharto baru cerai. Kan aku udah pernah wawancara dia tuh di Diary Day ya, pas pandemi. Dia heeh. bilang waktu itu aku belum bercerai, Mm. sekarang aku udah bercerai. Waktu itu aku masih malu-malu untuk mengembrace fakta kehidupan aku. Sekarang aku udah ya Shanas udah. Suhartono, nggak dipotong no-nya. Iya. Lu tadi bilang Shanas Suharto. No. Iya yang dulu Oke. di net gitu. Iya, terus selain Shanas ada siapa lagi? Ada Fadi Iskandar. Oh, Fadi. Fadi yang mana ya? Lupa lagi gue. Fadi yang berewokan, aduh I love him. Dia itu Oh, baik, Fadi. sopan. Ya, Tapi ya, semua ya. presenter Yang mas-mas. iya, Yang yang mas-mas. Melayu, Melayu realness Iya, gitu. Abang gitu ya, iya, abang, iya. abang. Iya, iya. Kalau kalau yang ketemu di Bali ada yang ketemu di Bali. Tunggu dulu berita mengenai Fadi. Fadi itu sekarang, Fadi sudah menurunkan 12 kilo. Ini dari kemarin basa-basi ya. Fadi itu kemarin baru menurunkan 12 kilo. Karena waktu pandemi dia naik 98 sekian. Dia bilang, pokoknya aku mencegah jangan sampai 100. Gue gini, iya Fadi. Biasanya Hmm. orang kalau udah nyampe 100 kilo, orang bablas. Iya kak, makanya aku udah ini. Fadi lagi bikin film. Kayaknya dia jadi sutradara ya, apa director gitu. Iya, Oh, iya, 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 iya. sekarang dia lebih rajin olahraga. Gue gini, iya you look good now gitu. Iya makasih kak gitu. Udah. Terus siapa lagi? Ah, Astrid Tiar nggak datang. Dwi ah, Andika kemarin pulang duluan. ah. Siapa? Rian Rian Ibram. Ibram. Rian Ibram datang duduk samping gue, dia menyempatkan waktu untuk ngobrol, hahaha hihi. Terus gue tanya Rian, Rian kamu sekarang selalu pakai kacamata, emangnya udah minus? Enggak kak, kalau pagi-pagi diambil aku pakai kacamata karena mata aku masih sembab gitu. Terus dia buka kacamatanya, terus dia konsultasi mengenai operasi plastik ke gue. Apalagi sih orang kalau ketemu gue kalau bukan operasi plastik. Terus, Dia bilang katanya, soalnya aku tuh turunan mata aku tuh hooded, dia bilang gitu. Aku tuh ah, kepikiran mau operasi eyelid. eyelid gitu, tapi aku takut terlalu feminim, jadi aku maju mundur. Terus gue bilang, Oh, iya memang, tapi kan kamu bisa pilih eyelidnya, jangan bikin yang feminin gitu. Dia bilang, ntar deh kak, oh, gitu. Yang Udah, ketemu di Bali itu bukannya host insert. siapa sih yang ketemu di Bali? Bukannya kita ketemu di Bali waktu itu ada satu orang. Siapa sih yang? Lupa, makanya gue nanya namanya siapa. Buba Avian. Bukan dong. Ya udah, lupa Oki, berarti udah lupa. Oki, Siapa? Oki Elman yang badannya telanjang di mobil-mobil iklan Elman. Bukan Oki.
Oki itu host insert. Oki host insert juga. Siapa Oh, ya? Oki. Siapa ya? Lupa gue. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, oke. Udah ya berarti ya. Gue baru kenal, ya udah begitu. Javier, ya Oh, udah gitu. Maria Rahajeng, Hah? dia Maria nggak host insert. Bukan host insert dong sayang. Maria Rahajeng itu host e-entertainment bahasa Inggris. Salah, salah. Ruli bukannya host insert, Ruli Abi. Ruli Abi udah nggak di insert. Oh, Ruli Abi kita juga nggak ketemu. Kita lihat dia di diskotek. Kita lihat dia di apa tuh diskotek samping Balijo yang kita pergiin. Tapi dia nggak tegur kita. Kalau ketemu tuh kita tegoran. Oke, dia udah enggak. Dia udah enggak, jadi nggak ada. Oh, Itu Dwi. oke. Dwi. Beda, Dwi-nya beda ini. Ini Dwi Andika host insert juga, Pak. Bukan, itu Dwi Ang, bukan Dwi Andika. Pakai kacamata lo, itu Dwi Andika. Mana sih Dwin AWG tulisannya? Itu Dwi Andika. Itu aku, Dwi Andika. Mana sih? Oh iya, dia bener. Hai Dwi sayang. Nanti abis lebaran aku kirimin kamu catering aku ya. Ntar aku apa itu DM. Apalagi? Lo ketawain gue apalagi? Nah, sekarang kue klepon aja dong kirimin buat Dwi Andika karena lagi pivot bisnisnya dari catering sekarang ke kue karena lagi lebaran. Gak ada chef dapur gue udah pada pulang kampung tanggal 9. Dwi Andika semalam pergi duluan, pulang duluan. Kemana dia? Ada kegiatan lain, orang kan punya kegiatan kayak lu. Kegiatan lu cuman yoga. Oh, gitu. Kok kita jadi ngomongin beginian? Udah catching up-nya. Ya kan gue pingin tahu sekarang tuh kehidupan host tuh kayak apa gitu. Oke, gue punya cerita yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman. Gue baru lihat tadi konten di TikTok. Oke, buat teman-teman yang tadi nanya gini, aduh aku libur lebaran nggak kemana-mana, aku ngapain ya kak? Oke, listen to this story. Jadi ada seorang dokter membahas di podcast Live Well, Live Longer. Dokter Deta, gue lupa. Anyway, nanti gue post. Ya. Dia bilang gini, gue itu seumur hidup, kan dia dokter. Dokter kan pendidikannya lama ya buat ya. Dia tuh baru menyelesaikan 7 tahun. Ya, abis itu dia sekolah master, dia sekolah ini, dia sekolah itu. Pokoknya dia mengisi hari-harinya dengan sekolah. Betul. Okay? Karena menurut dia, itu kayaknya panggilan gue deh. Oke? Mau jadi dokter? Oh my God. Fokus! Lu pasti mikirin Ruli Abi. Oke, yuk lanjut. Si dokter ini, gue ulang dikit ya. Seumur hidupnya, dia mengejar pendidikan. Ya. Jadi, sekolah dokter 7 tahun, sekolah S2, sekolah master, sekolah ini, sekolah itu, pengen jadi profesor, sekolah ini, sekolah itu, oke? Ya. Dia pikir itu passionnya dia. Oke. I thought it was what I wanted to do in my life. Dia tersadar ketika dia sudah berumur 60 tahun. Wow, I have wasted half of my life. Probably. Kalau dia hidup sampai 120, which is almost impossible, right? Iya. Gue sekarang udah tua. Terus dia tanya sama diri dia, kayaknya sebetulnya yang gue cari adalah validasi orang. Dari pendidikan dan pekerjaannya dia. Sia-sia sekali ya. What am I missing in life? Terus, dia ingat waktu kecil dia suka cerita Winnie the Pooh. Oke, terus dia ceritain. We all remember the story, right? Yes. Ketika Christopher Robin sedih karena liburannya udah selesai. Jadi di Enchanted Forest kan semasa liburan dia main tuh sama boneka-bonekanya. Tiger, Piglet, Winnie the Pooh. Terus masa liburan udah selesai, dia sedih. Terus si Winnie the Pooh nanya, kenapa lu sedih? Karena masa liburan udah selesai. Berarti my playtime udah selesai. Terus si mainan-mainannya bilang, well, masa sekolah sudah mulai, tapi you can always come back and play with us.
Remember, playing is essential. It what keep us alive. Mau lu udah sekolah atau libur, always make time to play. Terus sang profesor ini bilang, that's what I'm missing in my life. Hmm. Playtime. Ini di Brunch with Dave. Ini di Brunch with Dave. Gue capek ya. Lu kayaknya udah mulai hang ya? Oh, di YouTube ya? Di YouTube ya? TikTok! Oh iya, bener. Lupakan. Udah lu pengen ngomongin siapa? Rul ya? Jangan dong. Siapa? Tunggu. Jadi pertanyaan gue sekali lagi nih ya, sekali lagi gue nanya sama lo. Jadi playing is very essential, ya, karena playing itu yang akan membuat kita tetap balance. Jadi si Correct. dokter, si dokter itu mengingatkan sesibuk-sibuknya lo kerja, pendidikan, melakukan pekerjaan lo. Kita tuh kadang nggak pernah masukin di timetable kita kan. Pasti yang lo masukin ke timetable apa? Cuci baju, kerja, deadline. Pasti itu yang lo masukin ke timetable nggak kan? Iya apa nggak? Iya. Lo ngerti nggak sih botak? Kalender kali. Iya, Kalender. Ke roster kita ke kalender ya. Lo emang pernah tulis itu playing time? Nggak kan? Enggak. Nah, si dokter ini mengingatkan, masukin deh, because playing is as important as resting, sleeping, learning, working, being, clubbing, whatever ing you want to put in your roster. Botak. Tapi ini menarik untuk dibahas. Oke, this is the thing. Lo tahu nggak? Kalau di ibu kota ini, di kehidupan korporasi, kalender lo itu bisa diakses sama banyak orang. Apa maksud lo? Did you know that? Nggak tahu. Did you know that? Lo nggak tahu. So Nggak. gini, di Lo tuh kenapa sih beberapa kalau perusahaan, ngomong- Diam. di beberapa perusahaan, Lu kenapa sih kalau ngomong di Cinodat, lu tuh kayaknya tuh lu merendahkan gue banget gitu. Gue berasa inem lagi diajarin sama si Nyonya. Kamu tahu nggak kalau mesin cuci ini tuh bisa jalan sendiri? Tahu nggak? Tahu nggak? Gue tadi kayaknya ngajarin lu, gue biasa aja. Gue udah sampai di podcast dokter Winnie the Pooh, sementara otak lu masih di dadanya Rul Yabi. Gue biasa aja. nggak, ini kan gue cerita, maaf ya kalau gue nadanya salah, Iya, jadi tahu. mengintimidasi. Iya, tahu Nada tahu gue itu kayaknya kesannya merendahkan. Gue minta Iya. maaf ya. tahu nggaknya tuh yang manis coba. Lo tahu nggak? Oke, gue coba nanya yang manis ya. Dave. Hilang sinyal. Emang Tuhan Di tuh nggak kompor mau. ada timer, tahu lo? Oke. Apa? What's your point? Lagi. Dave, lo tahu nggak? Di kompor tuh ada timernya. Di kompor ada timernya, tahu? Tahu. Tahu. Yang lu tegaskan kompornya. Kayaknya gue PA banget. Kompor aja gue nggak ngerti. Lu move on. Salah lagi anjir. Lu move on. Lo kayak tidur nggak nyenyak deh semalam deh. Udah move on aja. Iya kan? Lu nggak cocok jadi orang baik. Udah cepet. Ya udah, maaf. Oke. Jadi di dunia korporasi itu biasanya kalender manajer atau direktur itu di-share ke semua. Terus kenapa? Jadi What's lo your kebayang point? nggak? Lo kebayang nggak? Kalau misal dimasukin bermain, perasaannya yang di bawah lo tuh kayak apa gitu. Tapi poin gue gini, ini masuk dalam toxic positivity. Hah? Dalam artian gini, lo tahu nggak sih? Ntar dulu. Apa?
Bener kata Yanti, lu masukin playingnya di kalender terpisah dong, Yang. Kan nggak semua Nggak, kalender itu masuknya ke kalender korporasi. nggak bisa. Kalender itu adanya di Google Calendar. Udah itu diakses semua orang. Oke, ya udah deh. Nah, poin gue adalah ada namanya toxic positivity. Hmm. Di mana, gue lupa deh, kayaknya toxic positivity, di mana lo merasa bersalah ketika lo tidak produktif. Oh, Which itu salah sebenarnya. yes. Lo ngerti kan? Tadi ada yang bilang kan, manajer, direktur juga manusia. True. Mm-mm. Tapi kadang-kadang gini loh. Gue cerita gue pribadi ya. Iya. Misalnya gue capek banget nih, gue capek banget gitu ya. I need to sleep. Tapi gue tahu tim gue lagi ngerjain sebuah pekerjaan yang mereka harus begadang sampai pagi. Hmm. Itu ada rasa guilty feeling loh ketika gue tidur. Oh, teman-teman yang lain begitu juga nggak? You know, ada loh kayak gitu. Ada perasaan kayak gitu. Oh, gini. Nah, solusinya adalah untuk beberapa agenda tertentu bisa di-set sebagai private katanya. Atau Google Calendar itu juga bisa multi-account. Okay, boy, that's too practical ya. The idea of my story, bitch, is only do not forget to have a playtime. Udah itu aja. Perkara practicality-nya lu masukin dengan multi-account. Enggak, gini. Yang mau gue sampein adalah masalah Google Calendar itu cuman konteksnya. Yang The mau lu thing sampein is, kalau lu jadi bos, kalau punya playing time tuh lu nggak enak sama anak buah gitu. itu problemnya itu. Kayaknya cuma Problemnya lu, itu. bos yang begitu, bos-bos yang lain mah playing aja nggak apa-apa, orang itu kebutuhan. Nah, balik lagi gue bilang, bisa jadi buat gue itu namanya toxic positivity. Ya, betul. You Tapi, know? ya betul. Tapi gue setuju Iwet dengan poin toxic positivity. Itu Iya. dibahas di buku Doing Nothing Jenny O'Connell itu ya, yang Obama sampai komentar. Karena kita tuh kayak merasa we feel less about ourselves kalau kita nggak sibuk. Exactly. Nggak usah direktur, nggak usah manajer. Kita aja nih sekarang di sini. Iya apa enggak? We feel less about ourselves kalau kita nggak sibuk. Iya apa enggak? Iya. Contoh gini deh. Oke, lu gua nggak usah ngomongin direktur, manajer, kantor, nggak usah. Lu punya keluarga, ya, lu punya keluarga. Hidup lo itu berkecukupan, Hmm. oke? Hidup lo berkecukupan. Hmm. Misalnya nih, kakak lo atau adik lo itu ini udah pisah sendiri-sendiri ya, udah dewasa semua ya, udah dewasa semua. Dan jangan bawa dalam perspektif lo, karena kalau lo kan lo geret kemana-mana adik lo kan. Hmm. Ini manusia biasa ya. Mereka hidup sendiri-sendiri. Ketika lo beli barang mahal, yang sebenarnya adalah ya lo kerja keras. Kalau lo mau beli barang mahal, Why itu not? hak lo. Hmm. Why not? Tapi habis itu lo lihat adik lo gitu atau kakak lo, aduh dia nggak makan. Aduh kasihan ya. Guilty feeling. You know? Mm-mm. Lo ngerti nggak? Nah itu tuh yang maksud gue poinnya mirip. Hmm. Lo tahu gitu bahwa bermain itu penting, istirahat itu penting. Hmm. Tapi lo lihat gitu bahwa sebelah kiri lo, sebelah kanan lo, depan lo, anjing mereka masih kerja lo. Mm-mm. Iya, masa sih gue beli tas harga 3 juta sementara ada saudara gue yang bayar listrik aja susah gitu ya. Nah, Oh iya, ibaratnya kayak gitu. serupa tuh guilty feelingnya. Masa sih Iya. gue playing sementara teman-teman kantor gue lagi ngejar deadline gitu. Iya, bukan jangan temen. Kalau temen lo nggak peduli. Satu kelompok lo deh, satu grup lo, mereka semua lagi ngejar deadline, lagi ancur-ancuran. Ya, oke. Untuk itu gue setuju. Walaupun sih sebetulnya tadi sih tujuan cerita gue sesederhana adalah pengen ngingetin aja bahwa playing time itu tetap penting. Mau pengejawantahannya lu gimana, belum sampai gue pikirin sih ya. Idenya tuh cuma buat Paham. ngingetin gitu aja. Iya, justru gue bercerita di sini tuh sebenarnya gini. Yang pingin gue bahas adalah
temen-temen yang nonton ini 1.100 orang ini pernah nggak merasakan seperti itu? Dan Hmm, ada loh orang yang tipenya begini. Gila, enak banget pergi terus. Gue aja belum pernah pergi nih sampai sekarang. iya, keucap gitu ya. Iya. Terus kan lu jadi kayak, ya, gue juga perginya nggak di hari kerja kali. Nah, poinnya Hans Lango. But also remember, you need to save yourself before you can save True, other. true, true. Gue Cuma suka sekali. balik lagi gitu bahwa this kind of thing tuh sesuatu yang menurut gue, Apa privilege? eh iya kadang-kadang ya kalau lo mau kayak gitu, you just have to fuck it off, terserah lo. Gue nggak peduli, lo belum pernah cuti, lo nggak pernah pergi, bodo amat. Iya, dan si dokter yang dari konten yang tadi itu ya, dari podcast itu tadi, dia tuh cuman bilangin bahwa playing itu serupa dengan rest, itu tuh kebutuhan badan, Bo. Jadi maksud gue, lo tau kan kalau udah kebutuhan kan emangnya lo pengen sampai badan lo shut off sakit baru lo akhirnya mengakui bahwa halo, oh, are you there? Iya ya, gue lagi baca ini. Terus, Baru akhirnya mengakui bahwa lu tuh butuh istirahat gitu. Si dokter itu tuh cuman mau ngingetin itu aja gitu. Hati-hati punya waktu, agendakan untuk bermain because playing is also important. Ini rewind sedikit. Tadi kan pada nanya, kenapa sih libur lebaran siarannya harus lama-lama? Gue tuh bilang, kita juga perlu waktu untuk istirahat. Biarlah teman-teman yang sedang menikmati libur lebaran juga ambil waktu untuk satu istirahat, dua main. Itu loh nyambungnya, Nek. iya. Gue tahu kalau Iwet itu memang kalau untuk core-nya dia itu kerja ya. Jadi kalau udah untuk urusan itu tuh dia kayaknya tuh TGG JWB, tanggung jawab. Iya. Even kayak gitu aja ya. Kayak gitu ya. Lu tahu nggak kenapa gue nggak pernah mau buka DM? DM yang dari penonton gitu ya. Do you know why? 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 Karena gue ngerasa bersalah. Kenapa? Itu aja, itu dia maksud gue kayak gue nggak siaran, terus gue gini, itu kan hak gue. Kalau gue mau istirahat itu hak gue. Kalau gue mau pagi-pagi itu gue mesti meeting itu hak gue. Kenapa terus jadi kayak kesannya gue bersalah banget gitu? You know? Ya udah, anggap aja itu sebagai sesuatu yang lucu. Lu kenapa sih kayaknya take off banget untuk urusan itu, Web? Heran ya. Enggak. Gue Just find it something. Lucu ya gue dicariin orang. Itu aja, Nek. Iya, anyway. Ya, teman-teman ya, si bapak ini tuh kepikiran kali. Nggak enakan kali ya. Maksud gue gini loh, balik lagi ke topik tadi soal harus main segala macam. Iya, gue tahu itu penting gitu. Cuma gimana ya ngomongnya ya? Ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa. I take it back. We agree to disagree. Lu tipe orang yang nggak perlu main, nggak apa-apa. Hopefully Ya. di 1,1 orang di luar sana yang nonton siaran pagi ada yang bisa resonate with the story, yang merasa bahwa main itu perlu, good for you. Kalau Ya. lu nggak merasa main itu perlu, ya nggak apa-apa juga, Web. It's okay. It's okay. Iya. Hmm. Ada yang nanya gini. Kak Iwet, have you ever wondering if you are one part of those red flag leaders? Maybe. Hmm. Maybe. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata ada orang yang memang nggak perlu dan nggak pengen main. Ya Iwet, ya nggak apa-apa juga gitu. Kita masih bisa hidup berdampingan. Indonesia luas, say. Kita masih bisa punya lahan, say. Iya. Ya kan, kembali ke pilihan masing-masing gitu. Aku sih cuman mau, my point again adalah besok libur lebaran, lo nggak punya kerjaan, lo nggak traveling kemana-mana, ya enjoy your relax time, ya nikmati gitu loh. Kita tuh Iya, butuh iya. kok. Buat yang butuh, buat yang nggak perlu, Iwet, besok libur lebaran, silahkan dicari project-project lain yang bisa mengisi kekayaan batin lo, ya toh, dan memanfaatkan waktu untuk tidak nganggur.
Iya. Oke, this is the plan, you know. Gue kan libur Lebaran ini sebenarnya mau pergi kan, Playing kan? playing. Nah, there Lo you tau go. nggak? There Lo you tau nggak? go. Lo tau nggak? Wait. Lo There tau? you Tapi go. gue berangkat dengan perasaan yang sangat berat sekali. Sampai gue udah kepikiran gini, gimana ya caranya supaya gue ngerasa agak lebih enteng? Oh oke, gue akan matiin handphone, jadi nggak ada orang yang bisa nyariin gue dan gue nggak akan ngebaca ada hal apa yang terjadi di luar sana. Gue nggak akan nyalain sosial media, gue nggak akan nyalain handphone, so I'm just going to cut myself off. Okay. Lo If ngerti nggak? that's what you need to do it. Iya, But bear in mind, you are one in a million. iya. Jadi nggak, ini gue cuman ngasih tahu ya. Don't judge me. I'm just sharing No. myself. So people understand. Ada orang yang aneh seperti gue. Don't judge me. Jangan bilang bahwa lo red flag, lo ini, lo itu. No, cuma ada lo orang kayak begitu gitu. Iya, dia tuh nggak ngejudge, dia tuh nanya loh. It's an open-ended question loh. Don't you think that it's a red flag? Apa tuh tadi? Pimpinan di kantor dia nanya. Kalau Bukan. judge tuh kamu Yang berarti itu tuh enggak, karena yang tadi tuh banyak banget yang bilang kayak overthinking banget lo, ini lo, itu lo, segala macam gitu. Gitu iya. aja sih anyway. Mm-mm. Iya, Gitu. ya memang orang beda-beda. Memang orang beda-beda ya. Buat Ya. Anda yang ringan hati kayak saya gitu, ya good for you. Yang penting lo tahu cara nyetelnya, ya. Gitu. Mm-mm. Jadi sekali lagi kita tuh baru masuk nanti tanggal 8 nih. Kita hari ini terakhir, ya toh. Baru Ya. masuk lagi. Lo mau Senin atau Selasa? Karena rupanya libur nasional, libur cuti bersama tuh sampai Selasa ya. Sampai Selasa 16. 16 tuh baru masuk, 15 terakhir. Oke, jadi 16 baru kita siaran lagi ya. Benar. Gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, coba sekarang gue tanya, lo masih pada libur, udah cuti bersama, atau apa nih statusnya masing-masing nih? Mana dia? Mohon maaf lahir batin, Senin libur, baru Senin liburnya. Hari ini masih kerja. Oh, hari ini masih masuk kerja. Iya. Oke, oh masih ngantor. Baru cuti bersama tanggal 9. Oke. Good. Lalu berencana keluar kota kah yang penduduk Jakarta? Mudik nggak apa enggak? Teman-teman yang nonton siaran pagi. Berencana mudik atau enggak? Jalan-jalan atau tidak? Mudik. By the way, kemarin gue baca di berita katanya Garuda tidak akan menaikkan tiket pesawat untuk mudik. Oh, good dong. Is it true? Ya, makanya gue pengen tahu tuh, is it true bahwa tiket pesawat tidak naik di musim mudik tahun ini? Keputusan dari Garuda Indonesia. Oh tuh Iya. masih stabil. Oh, Masih stabil. Ya, since tiket Garuda kan juga nggak murah ya, Bo. Jadi kalau misalnya dia naikin lagi, kayaknya juga kayak ya mau berapa gitu kan ya. Sementara kayaknya daya beli orang-orang juga belum terlalu stabil gitu. Iya, masih stabil Kak katanya gitu. Oh, oke. Nah, buat yang berencana mudik bawa mobil gitu ya, dipersiapkan diri dengan baik ya teman-teman ya, kendaraannya. Karena beberapa teman-teman gue tuh kan punya bengkel tuh usahanya ya, Wet ya. Jadi dari 2 minggu kemarin tuh udah penuh banget tuh jadwal bengkel karena banyak yang berencana traveling pakai mobil, mereka service their cars gitu. Jadi hati-hati ya, dipersiapkan dengan baik supaya rencana mudik dan baliknya semua lancar. Gue tahu tuh temen lo yang ini kan targetnya udah nyampe dikarenakan kayaknya musim Lebaran ini panen banget dia dengan orang-orang yang servis mobil ya. Iya. Itu nanti lanjut lagi tuh. Apa? Abis pulang mudik, Pulang, iya. orang akan servis lagi sebelum dipakai buat hari-hari kan? Iya, betul. Ih, enak banget tuh ya. Tapi iya betul. Tenaga kerjanya juga kewalahan ya. Oh iya benar. Iya. Benar. Gitu. Oke.
So this is it, I guess. Kalau Senin sepi, nonton di YouTube aja tuh di Pusaka 9 nama Indonesia Meracau atau liatin konten TikTok kita yang apa potongan-potongannya yang sudah saya upload. Jadi teman-teman masih bisa tetap merasakan kebersamaan kita. Kita siaran lagi tanggal 16. Ya. Mohon maaf Maaf lahir batin ya, teman-teman. Bo. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Pohon-pohon apa yang selalu muncul di saat Idul Fitri? Mohon maaf lahir batin. Kopi apa yang cantik banget? Kopi kapal api? Salah. Kopiah. Apa? Kopiah Lacuba. Kopi apa yang membahagiakan? Kopi kok. Salah. Kopi apa? Kopinang dengan bismillah, ya Allah akhirnya kawin. Ini ceritanya kayaknya lu lagi playing ya. Iya,